matoliul anwar utawi pira-pira tempat munculnya cahaya ayam mawadi'i dulu'in tegese pira-pira panggonan muncul wasulukil anwari lan mencorongnya pira-pira cahaya al maknawiyati cahaya kang bangsa maknawi wahya lan utawi anwarul maknawiyah nujumul ilmi iku pira-pira bintangnya ilmu wa akmaril ma'rifati lan pira-pira bulannya makrifat wasumusi tauhid lan pira-pira srengenge tauhid. Ayo al-qulubu iku pira-pira ati wal asraru lan pira-pira jerone ati. Qulubil arifin tegese pira-pira atine wong kang makrifat wa asrarihi lan pira-pira jero atine iya arifin fahya maka utawi qulubul arifin kasamai iku kaya langit allati tasrufu bihal kawakib kang mencorong biha ing dalam sama al kawakibu apa pira-pira lintang eta matahari bulan bintang itu kawakib lintang dalam kawakib eta umum ya matahari bulan bintang. Tapi kalau samsul khusus itu matahari saja, komarun khusus itu bulan. Namun kawakib umum. Watak bulan muncul ia kawakib. Watak kodama lan wis dingin. Dingin eta lain tipis dong keluar isuk-isukinya. Tos telah terdahulu. Anna tilkal anwar opo sebutnya mengkonon anwar anna tilkal anwar opo sebutnya mengkonon nur cahaya asal israfan iku banget dengan corong min anwaril kawakib saking pira-pira cahayanya pira-pira lintang. Kala ba'dhum wa ba'u sapa setengah ulama lau kasafal haq lamun ngabuka sapa Allah kang hak ta'ala hale mahluk an musriqati anwari qulubi awliyaihi saking pira-pira pencorongnya pira-pira cahaya atine awliyaihi pira-pira kekasih Allah lan tawa maka kalempi nur syamsi apa cahaya srengenge wal qamari lan bulan min masruqati anwari qulubihim min masruqati anwari qulubihim saking mencorongnya pira-pira cahaya atine iya aulia wa ainalu samsi lan iku pundi utawi cahaya srengenge wal qamari lan rembulan min anwaril qulubi tinimbang saking pira-pira cahayane ati fa inna zalika nuro maka setunya mengkonon cahaya yatroku iku teka alai atas nur al-qusubu opo gerhana wal gurubu lan pira-pira suruh
wa anwar qulubi ahlillah lan utawi pira-pira cahaya hatine ahli Allah laku supaya iku orang gerhana iku maujud laha maring anwar wala balan ora surut iku maujud intaha wis tutup opo iya kola makdu kola Syadzili ngedau sopo Syekh Hasan As-Syadzili Qadasa sirau muga-muga nyucikaken Allah sirrahu ing jero atine Imam Syadzili lau kasafa anuril mu'minil asy lamun labuka Allah saking cahaya wong kang mukmin kang doraka la toba mabaina sama iwal adi maka yakti nungkep nutupan ya nur ma baina sama ing penjajahan antara langit wal adi lan bumi fama maka iku apa zonu ka utai sangkaan sira binuril mukminin kalawan cahya wong mukmin atau ini kang ngabakti famin lutfillahi adamul ittilahi maka iku setengah saking welas Allah utawi orangana ittilahi ningalikaken ala anwaril alibi ing atas pira-pira cahayane wong kamarifat Fakon kolal mursi maka teman-teman nandiko sopo Syekh Abul Abbas Al-Mursi Qadasa sirau muga-muga nyucikaken sapa ing jero atine iya Abul Abbas Al-Mursi lau kusifa an haqiqatil wali lamun den buka opo saking haqiqatil wali hakikate wali lakut pada maka yakti dan sembah ya wali li anna awsofahu karena setune pira-pira sifatnya wali min awsofi ibu saking pira-pira sifatnya Allah. Hadirin para alumni bapak-bapak rahimakumullah, bila pengawasan ayeuna di dieu ajengan musonif Syekh Tajuddin Syekh Ahmad Tajuddin Itoillah As-Sakani. Beliau adalah murid dari seorang ulama masyhur namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini adalah murid langsung dari Imam Syekh Hasan Syadzili. Di sini maka bahasa Indonesia ya Ustaz Alawi. Bahasa Indonesia. Ya, pemain talak Ustaz Alawi bahasa Indonesia. Jawa di soalnya lingkungannya tiang Jawi kita ini. Boten ngantos Sunda, Pak. Tiang Jawi na boten ngantos Sunda. Ngantos gitu. Masya Allah. Ngantos. Oke. Kulo bahasane campur-campur mawon dipakai. Oke. Tapi ya punten ya, ini tolong sorry sessionnya apa ya? Gemanya itu kalau bisa dihilangin. Jadi biar nggak bergema. Biar lurus gitu sejuk. Eho ya. Mas, kata kitanya, nah enak ya. Tempat sumbernya cahaya. Jadi cahaya eta ya sumbernya, Pak. Ada sumbernya cahaya.
Kalau siang ini sumbernya dari mana cahayanya? Matahari. Kalau malam tanggal 13, 14 bulan. Ya, itu sumber cahaya. Kalau kita malam menggunakan listrik, lampu itu sumber cahaya dari PLN. Itu sumbernya ya. Cahaya ngalir di bumi orangnya. Ya sumber dari hulu air karena sumber. Begitu pula cahaya itu ada sumbernya. Yang akan kita jelaskan di sini, cahaya ini ada bangsa maknawi, ada bangsa hisi. Nah, kalau cahaya bangsa hisi seperti cahaya lampu, cahayanya matahari, bulan, itu cahaya yang bisa dilihat oleh panca indera, itu namanya hisi. Ya. Tapi kalau cahaya hati ini adalah cahaya maknawi. Cahaya maknawi itu cahaya yang tidak bisa dilihat dan dirasa oleh panca indera. Yang hanya bisa merasakan cahayanya itu adalah basiratul qalbi, hati. Jadi siang hari ini kita akan menjelaskan tentang masalah cahaya hati. Cahaya hati. Seperti contoh pagi hari ini, insya Allah alumni kita semua yang hadir hatinya bercahaya. Amin. Kok saya bisa tahu? Iya, tanda daripada hati bercahaya itu kita bisa dilangkahkan kedua kaki kita oleh Allah ke tempat yang mulia ini. Kita menghadiri pengajian itu karena cahaya hatinya hidup. Nah, ya hidupnya cahaya hati doang lampu, ayah cahayanya doang kica-kica, ayah ada 5 watt, ayah 10 watt, ayah 100 watt. Nah, ini orang yang kumpul ya, letak di kopian mesin cahayanya doang kica-kica. Baik. Bapak hadirin rahimakumullah, tempat sumbernya cahaya al-qulubu wal asrar itu adanya di dalam hati, wal asrar dan dalamnya hati. Jadi sumber cahayanya hati, sumber cahaya itu adanya di dalam hati. Hati itu Bapak hadirin rahimakumullah, kalau di dalam bahasa ya hadisnya begini, ala wa inna fil jasad mudghah, ketahui oleh kamu sesungguhnya di dalam jasad kita itu ada segumpal darah. Mudghah itu segumpal daging. Kita semua ini manusia yang hidup ini mesti ada segumpal daging yang namanya kolbun. Apa sih kolbun itu? Kolbun itu dimanakan secara ilmu medisnya adalah jantung. Kolbun itu jantung. Loh, kan biasa orang ngomongin kolbun eta hati. Kalau hati bahasa Arabnya ada al-kabid, itu hati. Cuman karena kita sudah terlanjur sok ngomongin kolbun eta hati, akhirnya kolbun eta jadi alam gholabah. Kolbun eta adalah hati, padahal yang dimaksud adalah jantung. Maka kata Rasul, ketahui oleh kamu sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging yang namanya jantung. Ya, iza soluhat soluhal jasadu kullu, apabila jantungnya bagus
maka apabila segumpal daging itu bagus, maka bagus jasadnya semuanya. Kalau kata medis, kalau manusia itu jantungnya masih berdenyut dan jantungnya masih bagus, maka baguslah semua jasadnya. Ngerokok ngeunah, ngopi ngeunah, nah eta karena jantungnya masih normal. Wa iza fasada jasadu kulluh. Tetapi apabila jantungnya rusak, maka rusaklah seluruh tubuh ini. Namun jantungnya rusak, apalagi kalau sudah tidak berdenyut, Pak. Menurut kata ilmu medis, kalau jantung kita ini masih berdenyut, insya Allah berarti masih hidup. Tapi kalau jantungnya berhenti berdenyut, maka berarti sudah tidak ada hidup lagi. Allah wahyal qaul. Apa itu segumpal daging? Itu adalah hati. Yang akan kita bahas di sini adalah hati. Hadirin rahimakumullah, di dalam hati manusia itu, di dalam jantung manusia itu ada ternyata di dalamnya rahasia Allah yang dikatakan ruh, ya, atau basirah. Kalau hatinya seseorang, jantung dalam jantungnya seseorang itu hidup bagus, arti daripada hidup jantungnya itu ada basiroh. Kalau hidup hatinya namanya basiroh, ya. Lamun mata zahir ini bisa melihat namanya basor. Tapi kalau mata hati hidup namanya basiroh, ya. Ternyata di dalam jantung itu ada 3 komponen, Bapak. Di dalam jantung itu, di dalamnya itu secara itu, tapi bukan secara zahir, ya. Alamnya alam malakut. Kalau jantungnya itu atau hatinya itu alamnya alam muluk, Pak. Bisa dilihat sama dokter di rongsen, awaknya alamnya alam asbah atau alam zahir. Termasuk jantung ini asbah, zahir, alam nasuh, alam sahadah. Karena alam itu ada 4, ya. Pertama adalah alam nasuh atau dikatakan alam sahadah, ya, atau alam zahir. Nah, sekarang dunia yang kita lihat ini namanya alam sahadah ini, alam nasuh, alam zahir. Ada yang gaib, ada 3, jabarut, malakut, lahut. Ini seperti alamnya para arwah-arwah ibu bapak kita, itu adanya di alam jabarut. Alam gaib, jabarut itu antara alam asbah, alam dunia, alam muluk dengan alam malakut. Yang kedua namanya alam malakut, seperti bangsa malaikat itu adanya di alam malakut. Alam malakut itu seperti surga, ya, itu adanya di alam malakut. Nah, langit, aras, kursi, lauhil mahfuz itu semuanya ada di alam malakut, ya, alam malakut. Alam malakut itu tidak hanya di langit, Bapak hadirin, di dunia juga ada alam malakut. Seperti contoh, di dalam diri manusia kanan kiri, kata Allah, ma yalfizu min qaulin illa ladai raqibun wa atid. Di kanan kiri manusia itu ada 2 malaikat, namanya raqib dan atid. Coba selama kita jadi manusia, pernah enggak melihat raqib dengan atid di kanan kiri kita? Namanya itu alam malakut. Padahal di dunia itu termasuk hati, basiroh, ruh, basiroh, basiratul qalbi, basiratul fuadi, basiratul siri, itu terdapat dalam alam malakut. Bisa dirasakan oleh hati, tapi tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Nah, pokoknya tak hati dengan kembali lagi, ya. Insyaallah. Nanti kita urai dan tanya jawab, ya. Baik, kita berbicara dulu masalah tentang roh. Bapak hadirin,
Ar-ruh. Ada ar-ruh menurut secara ilmu kedokteran atau ilmu medis. Ya. Ar-ruh menurut ilmu kedokteran atau ilmu medis itu dapat dilihat dan direkam. Kata dokter. Pernah terjadi tahun 1994, 1994 kedokteran Inggris ya itu mengakui bahwa arwah itu bisa dipotong, bisa direkam ya. Yang dimaksud oleh medis itu adalah arwah ataupun jantung ya, jantung. Jantung itu Bapak hadirin terdiri dan terdapat dari beberapa urat. Ada uratnya jantung itu. Yang setiap uratnya itu, jantung itu terdiri dari pori-pori, Pak. Jantung itu ada pori-porinya. Pori-pori. Nah, apabila itu jantung berdenyut, maka akan mengeluarkan uap dari pori-pori jantung itu, mengeluarkan uap. Uap itulah yang disebarkan kepada seluruh tubuh kita yang membuat kita hidup. Itu secara ilmu kedokteran medis. Maka pengakuan orang-orang medis mengatakan bahwa ruh itu bisa dipotong, bisa dilihat direkam uap tadi. Tetapi itu Bapak hadirin berbeda dengan ruh yang hakikatnya, ruh yang sebenarnya. Ya. Berbeda dengan kata Allah dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang dimaksud dengan ruh menurut Al-Qur'an itu adanya di alam malakut yang tidak bisa dipotret, tidak bisa direkam karena alamnya alam gaib. Ruh itu tidak bisa. Nah, dalam Al-Qur'an kata Allah, kulir ruh min amri rabbi yas'alunaka anir ruh. Wahai Muhammad, apabila bertanya kepada kamu umatmu tentang masalah ruh, kulir ruh min amri rabbi, an amri rabbi, katakan oleh engkau wahai Muhammad, ruh itu adalah urusan Tuhanku. Jadi ruh itu yang tahu hanya Allah secara umum. Namun kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalil, tidak aku berikan tentang masalah ilmu ruh kecuali hanya sedikit saja. Jadi yang mengetahui tentang masalah ruh itu qalil, hanya para kekasih-kekasih ulama wali-wali Allah. Ini konsentrasi ya, ini aja. Kudu direkam tidak otak supaya ulah gagal paham ya. Hadirin rahimakumullah. Ada tasawuf filsafah. Tasawuf filsafah itu punya pendapat bahwa wujud itu ada 3. Tasawuf filsafah ini tasawuf yang bukan ahlussunnah wal jamaah, Pak. Ya. Tasawuf yang nggak bisa kita pakai. Filsafat. Itu menurut tasawuf filsafat wujud itu ada 3. Pertama khaliq, yang kedua makhluk, yang ketiga la khaliqa wala makhluqa. Catat ini, bahwa yang wujud di dunia ini ada 3. Yang pertama khaliq Allah, yang kedua makhluk kita semua ini, semua ciptaan Allah, yang ketiga la khaliqa wala makhluk. Ada yang wujud bukan khaliq, bukan Allah, bukan juga makhluk. Ini pendapat tasawuf filsafat. Dengarin. Nah, tasawuf filsafat ini yang tidak bisa kita ikuti. Karena menurut, bahkan sebagian ada ya, yang kalau kita lihat di video-video itu ada kiai-kiai besar, masyhur bahkan merangkal itu, yang kalau bisa jangan sampai kita ikuti.
bahwa ruh itu bukan makhluk katanya. Ruh itulah khaliqah wala makhlukat. Nah, jadi wujudnya wujud ili kalau kata ahli apa tauhid itu. Wujudnya wujud kata apa namanya ahli filsafat itu wujudnya wujud ili atau wujud tobe'i. Apa itu wujud ili tobe'i ya? Ya, supaya kita tergambar kayak kita buat bangku. Kolongnya secara otomatis ada ya. Itu menurut filsafat apa namanya, menurut tasawuf filsafat. Berbeda Bapak hadirin dengan ahli sunnah wal jamaah akidah kita. Kalau menurut tasawuf filsafat tasawuf filsafat bahwa alam dunia ini adanya tidak diciptakan oleh Allah. Ya, wujud ileta. Begitu Allah ada, maka berbarengan dengan wujudnya Allah, alam pun ada. Maka orang filsafat, ahli filsafat itu meyakini bahwa alam dunia ini adanya sendiri. Ayat sorangan seperti kolong. Namanya wujud ini. Nah ini tentu Bapak Hari, pendapat ini tidak boleh kita ikuti. Tidak boleh. Nah, menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, Bapak hadirin rahimakumullah, menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, yang ada di dunia ini wujud itu cuma dua, khaliq dan makhluk. Termasuk ruh itu adalah makhluk. Ruh itu makhluk ciptaan Allah. Dibuktikan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa iz akhaza rabbuka min bani adam min zurihim zurriyatahum wa ashadahum ala anfusihim wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qala bala syahidna. Ini Al-Quran yang berbicara. Ketika ruh-ruh manusia dikumpulkan ke alam arwah, sebelum ruh ini disatukan di jasad di dunia ini, ya, itu semua sama Allah dikumpulkan. Dikumpulkan, ditanya sama Allah, wahai ruh, alastu bi rabbikum, apakah kamu mengakui bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Ya, alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Ar-ruh itu berbicara semua. Bala, engkih, muhun, iya ya Allah, bala syahidna, kami menyaksikan dan mengakui bahwa Engkau adalah Tuhanku, Tuhan kami. Berarti kalau ruh itu dialognya dengan Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, menyaksikan, berarti ruh itu adalah makhluk. Secara tafsiran daripada ayat ini sudah menepis kepada anggapan orang yang bahwa ruh itu bukan makhluk. Nah, ini satu. Karti itu ya. Karti dengan kemegelanan banyak. Karena bapak pertama belum ngaji belum, orang belum nyurah belum. Baru kata penghantar. Nah, kata penghantar. Itu. Nah. Hadirin rahimakumullah. Ya. Kenapa kita berbicara masalah ruh? Karena yang akan dibahas ini adalah ruh. Tentang masalah ruh, tentang masalah cahaya di dalam hati. Nah. Jadi ruh itu adalah makhluk. Di dalam kitab Ummul Barohin karangan Imam Dasuki, ya, Imam Dasuki, di dalam kitab Ummul Barohin begini kata Imam Dasuki, barang siapa yang meyakini bahwa ada wujud selain daripada wujud Allah dan wujud makhluk, atau wujud
la khaliqa wala makhluqa, barang siapa yang meyakini ada wujud ili tadi, wujud ili kolongnya dong, contoh seperti kolong, maka berarti dia sudah meyakini bahwa Allah itu punya sifat mukroh. Mukroh eta kapaksa ya. Jadi mukroh eta kapaksa. Jadi Allah nyieun dong orang nyieun dan kursi secara terpaksa bahwa nyieun kolong, ada kolong mukroh. Kalau kita meyakini kalau Allah itu punya sifat mukroh, berarti kita sudah meyakini bahwa Allah tidak punya sifat iradah. Allah tidak punya sifat iradah. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas fa'alu lima yurid. Semua yang ada di dunia ini semua adalah yang diciptakan oleh Allah itu adalah melalui iradah kudroh dan iradah Allah. Maka kata Imam Dasuki di dalam kitab Ummul Barohin yang mengatakan bahwa ada wujud selain daripada wujud khaliq dan makhluk, ya wujud yang ketiga tadi, wujud ili, maka orang itu dolun mudilun, sasar dan menyasarkan, sesat, tidak boleh kita ikuti. Deken kabehannya ini agak sulit dan agak rumit ya, supaya orang kabuka hidup ya hati orang, terutama supaya orang ya engke ujung-ujungnya orang karena abehi karena dan akan tersentuh kami tersentuh tujuan ya mau hidup kembali mulai panas. Maka barang siapa yang meyakini bahwa ada wujud yang ketiga, ya wujud yang ketiga yaitu wujud ili atau tabi'i, maka orang itu sesat. Itu kata kitab Ummul Barohin. Nah, di tauhid Ummul Barohin, coba tolong mungkin dibukakan di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, sudah cukup ya saya merangkan tentang masalah tauhid. Memang liar tauhid ya, liar. Tapi kan lamun orang tadi ajikan orang tengah dan busing ayat berpendapat seperti itu. Karena ada kiai besar, kiai yang disebut masuk itu mengatakan bahwa roh itu bukan ciptaan Allah, bukan makhluk. Min amri rabbi. Bahkan itu sudah digaungkan dari dulu, tasawuf filsafah namanya. Baik, hadirin rahimakumullah. Sudah ya. Nah, kita mengerti nges itu perlu dipahami, itu perlu dipikiran. Yang penting dicatat baik. Baik, kita akan membahas tentang masalah qalbun. Hadirin rahimakumullah, kata sesuai dengan rujukan hadis Rasul tadi, bahwa di dalam hati manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging yang apabila dagingnya bagus maka bagus semuanya, ya tubuhnya jasad semuanya. Tapi kalau dia jelek maka jelek. Hati juga demikian Bapak. Kalau hati manusia ini bagus, bercahaya dia Pak. Kalau hati manusia ini bercahaya, diajak pengajian bebari. Kenapa? Karena basirohnya hidup. Hudang subuh berjamaah dipanggil babari karena basirohnya hidup. Apabila basiroh manusia hidup, basiratul qalbi, kan ada basirat al-qalbi itu ada tiga tingkatan. Pertama basiratul qalbi, yang kedua basiratul fuadi atau basiratul ruhi, yang ketiga yang paling puncak terakhir basiratul sirri. Catat dulu itu. Apabila basiratul qalbinya manusia itu hidup, kayak seperti mata kita melihat, maka basiratul qalbi hidup, maka sudah dipastikan orang itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala alam jabar, alam gaib. Bisa kata rawang ku jelema eta lamun basiratul qalbinya hidup,
eta kanyawan setan eta aya di mana. Roh irebut kercerik atau kenungguan bantuan anak-anak jeung dulurna eta kanyawan. Lamun basiratul qalbi itu basiratul qalbi, maka alam jabarut akan terlihat. Kedua, kalau basiratul fuadinya orang ini hidup, maka secara otomatis dia akan diperlihatkan oleh Allah alam malakutnya Allah. Langit aras kader seperti Imam Junaidi, ya para wali-wali ulama besar. Eta alam malakut kader, Masya Allah, sebuah terlihat. Eta alam malakutnya Allah kader, aras kader. Bahkan naon ngaranna Lauhil Mahfuz kader. Ya, Lauhil Mahfuz. Kenapa? Karena hatina bersih. Doang cai Bapak hadirin, lamun kurang cairna teu bening. Eta kabeh kadeuleu nu dialat, batu kadeuleu, lauk kadeuleu, bahkan parai anu leutik kadeuleu lamun cairna hati ini Bapak hadirin, hati kita kalau bersih, ibu-ibu dengekeun ya. Hatena jauh tina hasud, tina dengki, tina ria, tina ujub, tina takabur, maka basirohnya akan hidup, akan bisa melihat alam jabarut dan alam malakut. Lamun hirup basiratul fuadinya alam malakut akan terlihat. Mungkin dicontohkan ukurannya. Kemudian yang ketiga adalah di lapisan yang ketiga dalam hati itu namanya basiratus sirri. Kalau basiratus sirri manusia kita ini hidup Bapak hadirin, bercahaya maksud hidup itu, maka alam jabarut kelihatan, alam malakut kelihatan, bahkan alam lahut pun terlihat. Alam lahut itu alam apa? Alam yang dimana sudah tidak ada makhluk lagi, hanya baginda kita Nabi Muhammad SAW yang pada saat Isra wal Mi'raj ketika diiring oleh Jibril, "Qadim ya Muhammad, maka silakan maju wahai Muhammad." Cek Kanjeng Rasul, "Hayu atau Jibril bareng pula." In qadimtu lamun kaula ieu ngalangkah ulah selangkah hanya satu nanggana 1 senti bae wahai Rasulullah, maka lah taraktu, maka kaula hancur. Itu alam lahut. Nah, sudahnya jadi alam itu terbagi menjadi 4. Ada alam zahir namanya alam muluk, alam sahadah, ini alam dunia namanya alam nasut. Kemudian yang gaib 3 jabarut, kemudian alam malakut, kemudian yang ketiga alam lahut. Hadirin rahimakumullah, di sini diuraikan oleh pengarang yaitu Syekh Ahmad Itoillah Tajuddin Itoillah, bahwa sumbernya cahaya di dalam hati kita, cahaya bangsa Malawi eta adalah nujumul ilmi, bintangnya ilmu. Bapak hadirin, orang ini kita ini lagi ngaji nih, zikiran di majelis ilmu. Berapa lama, berapa ilmu yang kita serap, maka ilmu itu akan menjadi cahaya di dalam hati kita. Namanya nujumul ilmi, bintangnya ilmu. Ilmu nur, kata Rasul, ilmu itu cahaya. Maka nujumul ilmi, bintangnya cahaya. Yang pertama di dalam hati seseorang itu ada bintangnya ilmu. Jadi lamun cahayana sageda bintang, maka cahayana sinarna di dalam hati kita itu sama seperti cahaya bintang. Ya, secang-cangna bintang itu sebuah cahaya cahana bulan dan matahari. Ya. Ada juga di dalam hati sumbernya, di dalam hati manusia ini sumber cahayanya ada akmarul makrifat, bulan cahaya bulan yang makrifat. Kalau sudah kita ngaji, kemudian kita kenal dengan Allah, makrifat sampai orang ngamalkan, maka menjadikan bulan di hati orang cahaya bulan makrifat.
eta caang seperti tanggal 14. Kemudian yang ketiga, hati itu ada cahaya anu lebih caang tina bulannya eta sumusu tauhid. Apa itu sumusu tauhid? Nyaeta mataharina tauhid. Dina hati kita, dalam hati kita, kalau di dalam diri manusia ini hatinya bercahaya seperti samsul tauhid, maka terang benderang, sudah tidak ada kesamaran lagi. Hadirin rahimakumullah, akhirnya dia akan makrifat karena Allah Subhanahu wa taala, dan tampak secara wujud di dunia ya, dia akan, jelema yang makrifat itu akan ada 4 bagian. Pertama dia tajalil af'al, kemudian yang ketiga tajalil sifat, yang keempat tajalil asma, yang kelima tajalil zat. Tajali naon cenah tajali geus dengekeun lah. Ya. Hadirin rahimakumullah, bahwa hati ini bercahaya sama seperti kata musonif Matolil Anwar, tempat munculnya cahaya itu ternyata hati dan asrornya hati. Itu bahaya kesama. Hatinya orang-orang yang makrifat, dalamnya hatinya orang-orang makrifat itu seperti langit. Hati itu laksana seperti langit, Pak. Kasama hati eta doang langit. Allah kita sungguh fial kawakib anu yang dimana langit itu akan mengeluarkan cahaya apabila ada bintangnya, dan muncul kawakib bulan dan matahari. Hati manusia ini sama seperti langit. Hati orang marifat itu seperti langit kesama. Langit itu kalau ada bintangnya maka terang seperti terangnya bintang malam. Dan ada juga cahayanya seperti rembulan, ada cahaya seperti matahari di siang hari. Itulah hatinya orang-orang yang marifat. Kalau hati kita ini Bapak hadirin hidup, maka semua ilmu-ilmu yang asror, yang rahasia, ya, ilmu-ilmu yang rahasia, bahkan ilmu-ilmu Allah yang asror, yang disembunyikan dari umumnya manusia, akan tampak dan kelihatan. Kalau hati manusia ini bercahaya jernih seperti jernihnya air sumber, cahayanya bulan, maka semua Allah Allah akan membukakan hati kita, dibukakan kasatnya, samar-samarnya sudah tidak ada lagi. Maka ketika temannya Tuan Syekh Abdul Qadir, ya Tuan Syekh, ada apa? Kok saya ini bisa melihat lauhil mahfuznya? Ya kata kitanya, kaulah ini kok bisa nere lauhil mahfuz? Hatiku ini bisa melihat lauhil, saya bisa melihat lauhil mahfuz, wahai Syekh. Kunaon ieu jelema, kenapa ini orang ngadu sama Tuan Syekh kok ngomongnya bahwa dia bisa melihat lauhil mahfuz? Bapak, kullun fi kitabim mubin. Semua mau kiamat ndak naon eta geus aya di lauhil mahfuz. Kita ini ya mau hidup, yang kumpul dogi orang kumpul geus aya catatan di lauhil mahfuz. Orang mau hidup, mau mati, kaya, miskin, itu sudah ada di lauhil mahfuz catatannya. Kullun fi kitabim mubin. Nah, kalau orang yang sudah dikatakan bahwa dia, kata teman Tuan Syekh, wahai Syekh, kaula ieu bisa ningali lauhil mahfuz, saya bisa melihat lauhil mahfuz. Kata Tuan Syekh, tidak, kamu tidak bisa lihat lauhil mahfuz, tetapi karena hati kamu bercahaya, hati kamunya bening seperti kaca yang bening. Nah, karena hatimu seperti kaca yang jernih, yang bening, maka ketika hatimu melihat lauhil mahfuz, maka lauhil mahfuz catatannya itu masuk ke dalam hatimu. Wih, nama pusing nih Ustaz, gila gambaran. Pak, kita punya cermin ya Bu ya. Dengerin Bu, kita punya cermin.
lamun cermin kaca eta jernih, aya kebo lewat eta gambar kebo asup teu, aya motor lewat motor gambar motor asup teu, lain motor lalu asup kana kaca, tapi saking beningna ieu kaca sehingga gambar-gambar apa saja yang dilihat oleh si cermin ini, kebun segala macam pepelakan air jelema lewat asup kabeh kana kaca. Begitulah cek Tuan Syekh, kalau hati seseorang ini jernih, bersih hatena, maka ketika orang nyawang ka Lauhil Mahfuz melihat Lauhil Mahfuz eta gambaran Lauhil Mahfuz aya kabeh. Lamun urang geus bisa doang kitu Bapak hadirin, cek jawana weruh sebelum pidoro, sebelum terjadi mau gempa bumi mau begini itu ketahuan. Hatinya manusia alam malakukan ya, hati urang kabeh nu kumpul ya saha anu bau dina hatena, oh kaula mah hayang sugi, kaula hayang boga ieu, hayang pamajikan geus aya nyaho teh teu aya, kabeh cuman urang luang nya masing-masing. Tah eta ngaranna alam malakut Bapak. Eta ku orang-orang marifat yang hatena jernih ya, eta kabaca kabeh kadeuleu anu hayang janda gelis kajahoan anu hayang sugi kadeuleu. Hadirin rahimakumullah. Baik. Terus ya. Tentang masalah cahaya hati, saya akan bacakan surat An-Nur dulu Pak ya, biar kita terang ya, biar kita jelas. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nur Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardi mislu nuri kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajatin az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyata wala gharbiyah yakadu zaituha yuti'u walau lam tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu min nurihi man yasha'u wa yadribul amsal linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Surat An-Nur bukan, buka Qur'annya buka. Kata Allah begini, ibu-ibu jangan dulu ngobrol, ini ngajinya ada ngejelimet ya, kudu konsen. Insya Allah kalau ibu mendengarkan, semua mendengarkan ini ya, pengajian ini, insya Allah balik hatena caang kabeh. Lamun hatena caang masalahna beres kabeh, hutangna kabayar kabeh. Anu salakina tadi kurang resep kana ibu-ibu insya Allah bogoh kabeh. Anu pemajikan anu kurang-kurang hade kana selaki insyaallah bageur balik ini insyaallah. Anu teu boga duit insyaallah mahmud. Tapi syaratna nya dengekeun heula supaya hate cah. Dengekeun lagi ya. Ulah keburu-buru ngomong-ngomong balik tenang baheula masih jauh kene. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah itu menciptakan cahaya langit dan bumi. Allah menciptakan cahaya yang ada di langit dan di bumi. Apa itu? Matahari, bulan, bintang dan lain sebagainya. Mislu nurihi kamiskah. Itu adalah perumpamaan cahayanya Allah yang ada miskatin di dalam rumah yang ada jendela. Miskah itu Pak rumah, laksana rumah yang ada jendela. Ya, imah kan namun yang ayat cahaya kan ayat jendelaannya. Nah, imah miskah ini rumah yang ada jendela. Nah, itu adalah manusia Pak yang dimaksud. Manusia ini ibarat rumah. Hati ini rumahnya Pak. Iya, hati dia adalah imah. Jendelanya mana? Mata, jeli, irung, eta jendela kabeh miskah. Maka
umpama cahaya langit dan bumi kamiskatin seperti rumah yang ada jendela fiha misbah, yang di dalam rumahnya itu ada cahaya, aya lampu. Al misbah fi zujajati fi zujajah. Misbah itu cahaya itu ada di dalam kaca. Kaca. Lampu ieu Bapak deuleu. Anu bersinar ieu naon apa ya? Kaca, kacana ya nu aya cahaya di kaca. Padahal ieu anu nangarana energina atau cahaya kan bukan di lampu itu ya, bukan di kacanya, ada di dalamnya Pak. Ya eta di dalamnya aya kawat Pak. Anu kawat eta dihubungkan antara min dengan plus. Ya, nanti saya ceritakan. As-sujajatu ka'anna kaukabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Kaca itu seperti kawaki, kacanya hatinya manusia ini Pak seperti bintang, seperti matahari, bulan dan bintang. Duriyun yuqadu min sajaratin, yang dimana itu bintang dan matahari ya bercahaya min sajaratin mubarakah, mubarakatin zaitunah, anu seperti lampu anu dihurungkeun tina min sajaratin tina wit-witan tina tatangkalan anu berkah tina kayu zaitun. Caangna eta kayu la syarqiyata wala gharbiyah, yang tidak membutuhkan, yang tidak ada non suluhna atau non cenderung kayu na eta teu aya di barat teu aya di timur. Pak, cahaya lampu listrik, cahaya lampu matahari dan bulan bintang eta tidak ada la syarqiyata wala gharbiyah. Eueuh kayu di barat, eueuh kayu di timur. Listrik ini Bapak hadirin la syarqiyata wala gharbiyah, caangna lain ku kayu teu aya anu di barat, teu aya anu di timur. Ya kadu zaituha anu deket minyakna eta si lampu yutiun anu nyahayakeun, anu memberikan cahaya walau lam tamsasunar. Lamun andai kata bukan karena ada cahaya dan sinar, maka tidak akan bisa hidup. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Yahdillah, Allah menunjukkan min nuri, dari cahayanya Allah mayasa kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wa yadribullahal amsal, begitulah Allah membuat perumpamaan kepada manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha tahu. Baik, kalau ada nangtung supaya lebih jelasnya. Hadirin, kita tahu ini lampu ya. Lampu iya bisa caangku karena aya kaca ya, karena aya kaca. Kemudian nu caang nama sebenarnya yang nerangin ini ya Pak, energinya listriknya itu Pak, cahayanya bukan dari kaca itu. Cahayanya adalah ada kawat Pak, ada kawat kecil di dalamnya itu yang terhubung antara min dan plus. Begitulah hati manusia akan bercahaya sama seperti lampu. Lamun geus cahaya Bapak ini Masya Allah sekabe ilmu rahasia Allah, emas diteulina di mana kanyahoan rizki, kanyahoan kabeh. Lamun cahaya hati ini terbuka Bapak, ilmu apa saja bisa kawan. Henteu nanti urang lumpat-lumpat ka dukun kali-kali teu perlu malah dasar teh. Poek urang jelema poek datang ke poek ini kata dukun. Dukun udah kena rokok. Parah. Maka urang ngaji. Hadirin, ini lampu ternyata yang ada apa namanya yang bercahaya itu bukan lampunya Pak, tapi di dalam lampu itu ada kawat yang dihubungkan dengan misdan dan plus. Begitulah hatinya manusia. Hati manusia ini kalau dihubungkan dengan apa itu minnya itu adalah tasawuf makrifat.
sedangkan plusnya itu syariat. Kalau antara min dengan plus dihubungkan, kekuatannya tergantung bagaimana min dengan plusnya ini. Lamun syariatna dijalankan, sholat 5 waktuna, zikirna, pengajianna, umpamana baik ya 100 watt eta plusna digabungkan dengan tasawuf tauhid kemakrifatan, maka caangna insyaallah hidupna eta doang lampu 100 watt. Tapi lamun syariatna plusna eta cuman ukuran 5 watt, sholat subuh lagi rada kaberangan eta 5 watt berjamaahna rada kurang daeng, ngajina rada-rada hulak-hulak gitulah. Aya daek ngaji nya anu diomongkeun euy dahar di itu mangeuna dahara. Tapi lumayan eta ge aya cahayaan. Tah eta plusna ngaranna cuma 5 watt digabungkeun jeung marifatan 5 watt. Ya lampunanya sakitu caangna 5 watt rada nyereng-nyereng gitu radanya. Lamun urang lewat tengah peuting ka masih aya pun ka Selanggung kene ka Tajong kene. Iya. Jadi ngaranna redam-redam orang apa sih? Tapi lamun syariatna dikuatkeun Bapak hadirin, sholatna, sedekahna, silaturahmina, zikirna, tahajudna, berjamaahna, duhana 1000-an. Makrifatna diasah dengan pengajian ilmu tasawuf, maka caang eta lampu hati orang laksana seperti caangna listrik anu 1000 watt kabeh kecaang. Masya Allah. Tapi Bapak hadirin, menurut ilmu kelistrikan ini lampu ini Pak, ia bisa bercahaya lampu ini karena tidak ada ruang yang bisa yang tidak ada selah untuk membuka antara min dengan plus. Itu menurut kata ilmu kelistrikan. Ya. Jadi ia bisa hirup caang kieu lamun tidak ada ruang kosong, Pak. Tak ada ruang kosong. Tapi lamun aya anu bolong, Pak, saeutik basa dina lubang jarum, maka min dengan plus ini akan terbakar. Hancur arus. Coba jajal kembali bapaknya ayat listrik, kemudian bolongan itu angus terbakar, akhirnya pahit. Begitulah hati. Hati orang ini Bapak hadirin. Lamun aya bolongan di hati orang. Ngajina hayang di alam kubatur, ya aya tujuan lain, aya ria, aya ujung. Salatna ada karena tujuan yang lain, bukan karena Allah. Ada bolong dina hatena anu dipikirkeun ka salat ka ngaji kana pegawean jeung duit bae. Eta ibarat hati teh bolong, hewa kana batu untuk kau aya tetangga anu kira jurang dengki. Eta berarti hati urang bolong. Lamun hati urang bolong, maka terbakar ina hati, maka poe ka masjid berjamaah teka pagi. Maka jangan kanjeng Rasul ya, cek kanjeng Rasul kieu cek di Syaikhilah dina kitab Latofail Minat. Wa'lam anallah SWT dina sarana isa tawalla waliyan sona qaumuhum minal agyan. Ayatnya dina sarahnya di tengahnya. Coba lihat. Ya. Wa'lam anallah SWT isa tawalla waliyan sona qaumuhum minal agyan wa harasahu bidawamil anwar. Ayat itu tadi di hadapan oleh Anwar, tapi di sarana di tengah. Begini kan. Ketahui oleh kamu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala iza tawalla waliyan, lamun Allah hendak menjadikan seseorang eta jadi wali, jadi kekasih. Kalau Allah ingin menjadikan kita ini jadi wali Allah, iza tawalla waliyan, apabila Allah ingin menjadikan seorang wali, sona qalbuhu, maka hatinya akan dijaga minal agyar, tidak mikir-mikir selain Allah. Waharasahu waharasa sama ya, waharasahu bidawamil anwar,
dan Allah akan menjaga hatinya kekasih Allah dari bidawamil anwar dengan madinnya cahaya. Tadi Bapak Hadir, laksana seperti lampu. Menurut ilmu kelistrikan, maka nyamin dengan pas itu menimbulkan melahirkan cahaya yang terang benderang karena ada syaratnya tidak boleh ada ruang yang terbuka. Ulah ayat ruang anu asli, tidak boleh ada rapat ini Pak. Maka ketika ada bolong Bapak, maka listrik itu akan terbakar dan mati jadi hitam. Begitulah hati manusia. Hati manusia itu kalau andaikan, maka tadi ada keterangan iza tawalla waliya, kalau Allah ingin menjadikan seseorang itu jadi wali, sona qalbuhu minal abyan, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya tidak mikir-mikir dunia. Jadi kurang nama singkatnya Pak ya, buat ini. Kalau orang yang tujuannya akhirat, ngajinya akhirat karena Allah, ibadahnya karena Allah, eta demi laguhan, sudah tidak melihat lagi tetangga mau meludahi kita, hewa hasud kurang dijoliman, diteluh, bahkan kita tidak melihat ke sana, kita marah karena tetangga, karena kesentuh orang, karena sudah menzolim kita, karena sudah mengambil harta kita. Tidak ada dendam, tidak ada benci. Kalau hati kita sudah menuju kepada Allah, kita tidak akan peduli. Kenapa? Karena tujuan kita adalah akhirat. Tapi lamun jelema lain tujuan Allah lain akhirat. Aya jelema anu hewa tuh di pikiran. Aya jelema anu nyacaplak urang, aya jelema anu ngaropsi anu ngomong, ngedekeuh hati orang. Kenapa? Karena hatena bolong. Terbakar hatinya. Akhirnya sangheuk ibadahna, sangheuk ngajina, sangheuk wiridana, sangheuk silaturahmi karena hatinya terbakar. Paham sampai dia? Kesal bener ya guys. Karti kabeh. Katerima aja kira-kira ya. Terserah dan katerima nak kita bilang cuma nyurahkan doang. Hadirin rahmatullah. Ternyata ya, orang-orang yang dijadikan Allah kekasih itu jelema anu ma'rifat itu Bapak Habib rahimahullah. Hatinya ini dengerin deh. Terus kenapa ya? Hatinya ini lebih kuat daripada bumi dengan langit. Kalau hati orang-orang yang beriman ini Bapak Habib, andai kata sinarnya diwujudkan di dunia ini, pasti sinar matahari dan bintang eta akan ketutup ku sinar jelema anu berilmu. Coba dilihat di dia yang dikatakan sebaliknya punten ya. Tak kira. Cek Imam Hasan Sanjili, hati orang mukmin ini begini, lau kasaufa anul mukminin, apabila Allah membuka cahaya orang mukmin al-asi al-doraka jelma mukmin, lamun ngabukakeun cahaya hati jelma mukmin al-doraka la toba koma baina samawati, pasti eta cahaya di langit dan bumi kalah katutupan ku hatena jelma mukmin al-doraka. Dong kumasi Ustaz mukmin al-doraka ari ngaji mengaji tapi sok ngomongkeun batur eta mukmin doraka. Salat mah salat tapi sok kaberangan eta mukmin doraka. Sedekah mah sedekah tapi sok hayang kadeuleuh ku batur eta mukmin doraka. Tahajud mah rajin tapi ngomongkeun batur ge rajin eta mukmin doraka. Eta mukmin dong kitu doang, dong kitu saja. Iman bapak-bapak, iman percaya karena ayat Allah, percaya karena alam kubur, percaya karena langgar surga jeung neraka. Eta muga keyakinan dong itu bae. Eta cahayana lamun dibuka ku Allah Subhanahu wa taala cing masadari eta sinar matahari dan bulan kalah caangna ku caangna hate jelema mukmin anu doraka. Komo lamun jelema anu mukmin taat. Masya Allah. Ieu cahaya hate bapak-bapak ya, lamun ku Allah dibukakeun ku karena bapak percaya baik, urang ieu ngaji karena percaya ka Allah. Percaya ente kana rezeki eta di ketentuan ti Allah. Percaya ente bahwa hendak hirup, hendak pae eta ketentuannya dari Allah.
Percaya teu lamun jelema sehat geuning eta kabeh ketentuan ti Allah. Lain tina dukun, lain tina sesala lain tetangga. Percaya teu lamun engke jaga urang ieu bakal dihisab. Percaya sekabe apa yang kita amalkan di dunia ieu semua akan ada balasannya. Percaya teh? Sebuah kepercayaan dan keyakinan seperti itu Bapak hadirin yang membuat kita sampai kuari ngaji alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah sampai kurang berjalan sampai ngaji karena iman kurang. Andai kata ini dibukakan ke Allah, diadukan dengan cahaya langit dan ngaranna bintang dengan bulan dan matahari, eta matahari kasih redem matahari, bulan redem, kemudian bintang redem, kalah ku hatena jelema anu beriman anu doakan. Kumaha lamun hate jelema anu tobat. Oh, caangna Bapak hadirin rahimakumullah. Maka Syekh Imam Abdul Abbas Al-Mursi lau kusifa an haqiqatil wali la ubida. Andai kata dibukakeun ku Allah Subhanahu wa taala cahayana wali. Wali eta anu bercahaya, cahayana wali eta andai dibukakeun ku Allah Subhanahu wa taala pasti disembah ku manusia. Lamun wali eta asrar rahasiana keistimewaan karomahna eta dibukakeun ku Allah Subhanahu wa taala pasti disembah ku manusia. Ulah-ulahkeun urang mah wali dukun anu telak sibeuneu bae urang. Heuh tinggal poe datangan bae. Asal anu kering kumaha dukun, asal ieu komo wali ulah wali urang. Itu si nanggaran di Jakarta Azaitun teh. Panji ku bilang anu sakitu sasarna ngaji eta bisa di Malaysia di mana mondok kadinya. Komo lamun wali eta Bapak hadirin lamun hanya wali Pak. Masya Allah. Tadi orang macam manakib. Kekasih-kekasih Allah itu akan tampak ya dari 4 perkara. Semua kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala jemaah anu ma'rifat eta pertama akan tampak di dalam dirinya tajalil af'al. Catat. Yang kedua adalah tajalil sifat. Anu katiru adalah tajalil asma, yang keempat tajalil zat. Di opat-opatan nggak diterangkan gue pulang kira-kira siap deh. Baik. Persetujuan tanda tangan ya. Mohon mundur muan. Ya deh. Ya. Tajalil af'al. Contoh wali anu nges tajalil af'al. Tuan Syekh Abdul Qadir anu dibaca kurang tadi. Ya, Tuan Syekh. Kemudian neuleuh jelema anu berdebat. Nasrani Isawi eta Nasrani jeung jelema umat kajian Nabi. Cek jelema Nasrani utama kene hebat kene Nabi Isa daripada Nabi Anjir Muhammad. Cek umat kajian Nabi Muhammad nya, "Wah, aku hebat kene utama kene Nabi Muhammad daripada Isa." Kan gelut dong kitu datang Tuan Syekh. Cek Tuan Syekh kunaon ieu ribut? Bubu ieu cenah ye cek Isawi teh Nasrani cenah hebat Isa. Ya, lamun cukup hebat Nabi Muhammad utama Nabi Muhammad. Isawi cek Nabi cek Tuan Syekh. Ini di mana kita tadi? Kumpulan dibaca tadi. Cek Tuan Syekh. Wah Isawi, cuma Nasrani. Wali aing nanya. Sekarang saya ingin bertanya sama kamu. Kenapa kamu kok bisa mengatakan Isa itu lebih utama daripada Muhammad? Sebab kalau Nabi Isa itu bisa menghidupkan yang mati. Bismillah. Udah, kita Nabi Isa kan terkenal ya. Banyak yang sering kumpulan diceritakan di sana. Tapi bisa udah. Salah satu mukjizat Nabi Isa bisa mengundangkan alupa, bisa membangkitkan yang mati. Cek Tuan Syekh, saya ini bukan Nabi. Saya jauh dari Nabi Muhammad. Saya ini hanya umatnya. Salah satu umatnya saja. Sekarang tunjukkan kuburan mana. Ya, kuburan mana yang ingin dihidupkan? Hayo dibawa ke kuburan anu Atikon, Atikan terus kuno ke 1000 tahun. Cek Tuan Syekh, Nasrani, iya lamun ku aing dihudangkeun ieu jelema keur waktu hidupnya itu mughonian, tukang nyanyi. Apa saya hidupkan? Ya coba saya mau tahu. Ya. Begitu dihudangkeun ku Tuan Syekh, "Kum biizni." Maksud kum biizni adalah kum biizni lah ya. Kum biizni. Bangun engkau dengan izin Allah.
Eta begitu hudang Bapak hadirin langsung niangan sapu pajarkan unik nyanyi lawi api daya nyanyi Pak nyanyi. Maka hadirin rahimakumullah cak Kanjeng Rasul ya kata Rasul almar'u yamutu ala ma asa alaihi, seseorang itu mati ya almar'u yamutu, seseorang itu akan mati ala ma asa alaihi, bagaimana pada saat dia hidupnya. Dengarin ulang lagi, catat ya, almar'u yamutu ala ma asa alaihi, seseorang itu akan mati bagaimana kelakuan pada masa dia hidupnya. Kalau masa hidupnya tukang nyanyi, paeh sampai ke paeh itu kan. Lamun waktu hidupnya ya sering papasean hasud dibantu dengki sampai modal eta mawa hasud dengan orang. Kalau masa hidupnya banyak habiskan dengan mencari duit ke sawah, ke kebun baik, cari uang saja, maka mati telah itu di kalangan sawah di jalan. Lamun jelema hirupna, wow seneng karena wah silat, guru silat, sampai penting batu tahajud di silat, anak kurang batu silat. Eta paena, eta teh udah bersilat modal. Lamun jelema seneng karena ngelalaga hewan, seperti nanggarana tukang ngemoro, nguruk nanggarana bedul, eta paena teh jauh dirinya. Seseorang itu mati bagaimana dia masa hidupnya. Lamun waktu hidupnya dek kumpulan jeung ustaz ulama ngaraji, rajin tahajud, rajin silaturahmi, rajin sedekah, insyaallah paena eta ketika di mana ia banyak hidupnya. Lamun malena eta rajin ibadah, maka faedah dalam keadaan ibadah. Maka sing hade ibu-ibunya ulah urang boga hati teendah. Hati ini Bapak hadirin lamun bercahaya dong, tapi lamun hati eta kotor, hasud, dengki, masya Allah boeng. Ibu-ibu lamun boga hati goreng ngaji gini tadi terima asup telinga kanan keluar tiga kiri, ngaji mah mus berapa kali rionian, karena selagi masih melotot kene. Benar. Terus tajali sifat, kemudian dihudangkan bukannya Nabi, ku Nabi Hidir, kemudian paeh pun ngesudang kunaon anjeun naon ngaranna hirup dok ikan lah kaulah tukang nyanyi bangga kumadir woi tuan sing kami disiksa. Akhirnya eta Bapak hadir rahimahullah obat dari pentuan saya ada kesempatan hidup akhirnya faedah itu ngaranna tajadi af'al. Kok disebut tajadi af'al? Anu bisa menciptakan hidup dengan mati cuma Allah. Cuman tadi bahwa kekasih Allah eta Bapak hadir rahimahullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala kunaon lamun eta wali andaikan dideulekeun ya diperlihatkan dibukakan hakikat wali lamun tidak pasti disembah di anna ausofau bil asofi, karena sifat-sifat wali itu adalah sifat-sifatnya Allah ngabogaan kekuasaan wali eta tuan seheta ya eta ngabogaan sifat-sifat anu dimiliki ku Allah subhanahu wa ta'ala. Geus ketika nya tuan syekh ngangdangkeun anu hirup anu paeh jadi hirup deui eta karena muwafaqah aku dengan kudrah dan iradana Allah. Terus tuan syekh pembantuna eta ciri Allah ciri cek tuan syekh aya naon anjeun ciri aya ya di mana tuan syekh loba dan lain dinya bae aya di kitab An-Nawawi dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, akhirnya ngadu cerita bahwa pemajikan kula kepae pemajikan kula sedangkan eta pemajikan kula cuma eta aya deui di dunia dong pemajikan kula gorengna cerewet cuma eta lah. Gambreng. Maaf ini tambahan. Akhirnya Bapak hadirin ya karena sedih karunya lah
Tuhan saya boga sifat karunia, sifat ulas asih nya karena tajali sifatnya. Cek Tuhan saya ya, cek Tuhan saya gas lamun kieu carana nya oke tunggu adeuna Gusti aya kekasih kaula pembantu khodim kaula anu hirup jeung kaula Gusti salakina pae pamajikan kapae Gusti mohon petunjuk Gusti supaya teu sedih kaula teu tega ku karena cerik na eta. Cek pangeran geus alabain bencana nyawana geus kitu mah Bapak hadirin eta Tuhan saya eta kan jelema anu wali teh dong sinar seperti sinar eta Israel poe eta nyabut nyawa eta ribuan Pak. Setiap sepoe kana ribuan Pak diasupkeun lah kana wadah kana nyawa geus dong kumaha wadahna mah teu nyaho tapi ceritakan di wadahan katanya. Kemudian kerhiber kan Israel hendak dibawa ke alam arwah, kerhiber ke langit, diudak ku Tuhan dong cahaya nih udah cek Tuhan saya hei Israel aya naon orang aya naon aing hendak minta nyawa hiji nyawa pembantu kaula eta dicabut aing minta teu bisa cek Israel kurang aing nyabut nyawa aing Abdul Qadir kita pangeran seneng lamun jelema geus ijazah ajalun la yastakhir satu la yastakhir lamun jelema geus waktuna pae teu bisa dingkekeun teu bisa ditunda teu bisa aing geus cek Tuhan saya ngala nyawa kita pangeran teu bisa aing teh nyawa geus kita pangeran geus aya jelema hirup pae dan dicabut nyawa saya teu bisa aing rebut-rebutan jeung Tuhan saya aing kamerana sobek tabur eta nyawa nu hirup anu pae sewaktu eta mah hirup kabeh lain pembantu-pembantu. Kenapa? Itulah ngaranna tajali af'al atau tajali sifat. Tajali sifat. Tajali. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta lamun urang kan geunah hanya kareun. Kanjeng Nabi mah kan bisa diburi kenyawan sahabat anu diburi nyaho. Bahkan Kanjeng Nabi mah bisa ningali nembus kana langit. Ka aras, ka surga. Eta kadeuleuh. Eta ngaranna tajali sifat. Nah, tajali eta apa? Tajali eta ngede. Ya. Maka coba urang deuleu saeutik ayat direview kembali pemikiran urang ya kembali ke dina Al-Qur'an dina surat Al-A'raf ya. Coba perhatikan. Rabbi qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbahu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ya tajali ya bareto Kanjeng Nabi Musa eta ku umatna dituntut supaya itah ngeulikeun Allah. Cek umatna Musa aing hayang beriman tapi aing hayang ngeuleuh pangeran dia dong kumaha kan aing pangeran aing mah jelas patung ya tuh nya anu gede huluna aya nya anu gede tengahna aya tuh panjang aya anu segala macam eta pangeran aing mah jelas aing hayang ngau pangeran dia dong kumaha lamun aing dibere ngeuleuh aing teh masuk Islam tah awal-awal nama akhirnya pun aja Gusti kola ketika Nabi Musa berdakwah ngomong Robbi arini duh pangeran kaula tolong deleukeun kana kaula arini zat anjeun Gusti eta ngaranna tajali nya deleukeun pangdeleukeun Gusti zat anjeun kana kaula kola Robbi arini ansur ilaik agar aku bisa melihatmu ya Allah ansur ilaik kumaha Allah kola lang taroni wahai Musa anjeun moal bisa ngeuleuh kaula walakin zur ilal jabali tapi deleukeun Musa ieu batasna kibae burung ya deuleu bae ku anjeun eta gunung eta Nabi Musa aya di sebelah gunung eta kada gunung pesona kan ngomong tah coba deuleu bae ku anjeun walakin zur ilal jabali deuleu bae eta gunung nya fa in istaqarra makanu lamun masih tetep kene eta gunung di tempatna nya fasaufa tarani maka anjeun bisa ningali kana kaula falamma tajalla rabbah ketika Allah tajali itu nampakkeun zatna falamma tajalla rabbah lil jabali
kana gunung ja'alahu duka daka, maka eta gunung runtuh hancur. Ja'alahu daka wa kharra Musa sa'iqa, akhirnya Musa musuk kemudian pingsan. Ternyata Bapak hadirin, alam ini padahal cek riwayatnya ayat tafsir kita eta lain Allah menampakkan zatnya, tapi Allah dari cahayanya Allah, lain Allah yang bercahaya dengan lampu. Cahayanya Allah bukan seperti cahaya secara hisi langit dengan matahari, dengan bulan, dengan lampu. Eta segi tafsir hanya cahaya Allah anu didelekeun yang diperlihatkan kepada gunung itu sagede bolong jarum, ditampakkan di segi riwayat hanya seujung jari, seret gitu doang tah. Karena eta gunung akhirnya jalan baka, gunung itu hancur. Artinya apa? Kalau tajallinya Allah, jangankan zatnya, karena cahaya hancur alam dunia ini. Maka kata Allah dalam hadis kursi di tengahnya juga ini tafsirnya, la yas'ani ardi wala samai. Ada ayat di tengahnya. Ya. Tah, bima yaki anu an Rasul sallallahu taala ada usul taala ing dalam perkara kang den hikayataken saking Allah sallallahu alaihi wasallam. Lam tasani ardi. Orang muat ning isun ardi apa bumi isun wala sama ilan ora langit isun wasak wa wasakni, tapi muat ning isun qalbu abdil mukminin apa atina hamba kaula kang iman. Fansur maka angen-angen rahimakumullah hadzal amrul akbar. Kada cek urangnya begini. Cek Allah. Ya Allah, untuk tajalli Allah itu bakal kuat di langit dan bumi. Maka kenapa Nabi Allah Subhanahu wa taala eta Isra Mi'raj kana Nabi, sehingga tidak ada satu makhluk malaikat Nabi anu bisa ningali Allah tah. Tah malaikat bisa ningali ke Allah. Itu ayat kemampuan seluruh nabi 124.000 dan nabi dan rasul itu bisa ningali Allah. Itu bisa ningali hanyalah Nabi urang Muhammad ketika Isra wal Mi'raj. Eta Nabi Muhammad ningalikeun kana zat Allah di alam lahut. Oh, namun gitu cara berarti Allah taala di alam laut lain Allah di alam laut. Allah eta itu di langit, di alam laut, di alam bumi, di mana-mana. Tapi Allah ngabukakan hijab. Ya, karena basiro, karena mata dua zahirna kanjeng Rasul sehingga bisa ningali kana di alam lahut sehingga bumi hancur. Karena lamun Allah tajalli di bumi atau di langit, langit hancur, bumi hancur. Tetapi maka cek kanjeng Nabi, cek Allah Subhanahu wa taala, itu mahi kana kaula, ya bumi kaula, langit kaula untuk tajalli kaula. Tapi mahi kana kaula hadirna jelema mukmin. Bapak hadirin, ya untuk tajalli ngeden neuleukna zat Allah di bumi dan langit teu kuat bumi langit, tetapi anu kuat eta adalah hatena jelema anu mukmin. Hati jelema mukmin ini ternyata lebih kuat daripada bumi dan langit, gunung hancur, tapi hati jelema mukmin Bapak hadirin rahimakumullah itu sangat kuat, diberi kemampuan untuk melihat tajalli Allah Subhanahu wa taala. Kumaha carana urang supaya urang kadinya tah bersihkeun hati urang. Hati kitanya bersihkeun tina hasud, tina dengki, tina hewa kana batur, bersihkeun kana hubung dunia, lobakeun zikir dan istighfar, tahajud tengah malam urang cerik ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun ieu hati, kalau hati kita ini Bapak hadirin bersih, maka semua rahasia Allah, jangankan dunia anu leutik emas, semua akan dimudahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Nah, maka hatena jelema para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu subhanallah ya Bapak hadirin, eta lebih kuat daripada langit dan bumi. Tajalli eta tajalli ayat tajalli sifat, tajalli asma. Kumaha tajalli asma eta? Seseorang wali jelema anu marifat itu ibu hadi bapak hadirin Allah nampak dina sifat dirinya itu sifat-sifat Allah Muhammad Rahim, pamana kasih sayang. Kalau itu wali-wali Allah eta asma'na Allah geus nempel dina kekasih Allah, eta nyaah ulah-ulahkeun kana manusia Bapak.
aya kutu, ada tumbila, aya naon bae, eta aya dina awakna, eta teu dibayar, dikajikeun bae. Itu lamun wali Allah geus katempelan tajari asmana. Aya sireum, lamun urang mah kapannya, kamu aya sireum aya kepar. Karena tajari asma sekali. Sifat kasih sayang Allah tanda aya. Mentek orang cepat. Kalau kana batu kana jelemanya. Eta ayeuna lamun nu jangkung, mungkin jangkungna anu pendek karena eta jauh hatena dina asma-asma Allah. Tah lamun jelema geus tajari seperti saho dermawan, karunyaannya Bapak Hadi. Masya Allah sifatnya nempel di seseorang karena alim. Eta karena siapapun. Ya, maka wali-wali Allah tidak ada benci, tidak ada hewan, tidak ada dengki, hasud, takabur, ujub, teu aya karena eta kabeh ngahalangan kana dirina untuk usul ke Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya Allah, hayang asup ka surgana Allah. Maka Bapak Adin, musuh manusia dia cik Imam Abdullah Samarqandi aya opat. Pertama setan, kedua hawa nafsu, anu katilu dunia, anu kaopat setanul insi. Tak ieu anu ngagoda kana urang. Geus maka lamun hatena jelema goreng sulit ubahna. Hese ubahna kecuali urang tobat. Ya kuncina dengan tobat. Anu kadua istiqomah. Ya, istiqomah dina naon? Istiqomah dina ibadah. Kemudian nya taklilul ukli, kemudian yang itikeun dahar, kemudian naon ngaranna loba hudang tengah penting, kemudian taklilul kaul, cek urang mah urang kudu saeutik ngomongna supaya hati urang bersih. Jadi lamun hati urang bersih, pertama tobat, kedua istiqomah, yang ketiga tazim. Naon tazim eta? Ngabersihkeun hati. Gitu ya. Kalau cahaya hati kita mau percaya, pertama kita harus tobat, yang kedua kudu istiqomah dina ibadah dina ngajina, anu katilu tazhib. Naon tazhib eta? Ngabersihkeun hati. Bagaimana cara untuk bersihkan hati? Yang pertama jalannya adalah taklilul ukli, daharna saeutik. Anu kedua taklilul ukli, sumtu cicing, loba cicing lalu terperlu. Anu kaopat asahar, loba melek ti peuting. Melek ti peuting eta cukup mah hundang peuting tahan. Itu cara urang ngabersihkeun diri urang agar supaya hati urang bening. Hadirin rahimakumullah, kuari urang aya hendak ngaji babungah, buka halaman 97 di tengah. Nah, lamun tadi urang rada rieuh ya, Ustaz Alawi saiki piye sih supaya keluar saking urip sing surumpet ke sumpah itu. Piye caranya ya? Nah, kumaha ieu carana supaya urang hayang hayang mengharga, hayang loba duit, hayang urusan beres, hayang kabutin imah gedong, hayang kabeli mobil, dengekeun ngajian, dengekeun. Ya, dengekeun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah ya. Pinggir tapi tengah. Halaman 97 awal. Ma tola balaka ayat. Ma tola balaka. Orang nyupri laka maring sira bil bina lil fa'il kalawan bina lil fa'il wa walan ya fa'il sayun apa sumiji bismil itiror kang madani madara kasaran inna asana tolibi setunya kang lebih bagus tuntutan
marang sira kabeh talibin wong kang nuntut kabeh laka kedua sira wa budaya asan al itiraru iku kasarang kasarang eta naon cenah kapepet itiraru eta kapepet fasabahahu maka nyerupakan musanifu ing iya itirar bisahsin talibin kalawan jumengkang talibin kalawan perkara talibin kang nuntut seskalawan wong suci talibin kang nuntut wal itirar lan utai kasareng izharu goyatil faqah iku mertelakeun kato-kato ge fakir fala tatawahum maka aja nyipta sira min nafsika saking awak sira sayan isi uji mil haul saking daya wal kuatiran kekuatan wala taro lan orang ningali sapa sira laha mari nafsu sababan jadi sebab minal asbab saking pira-pira sabab tak tamidu neja sapa sira alainya tersabab au tastalidu ilai atau sesarendehan sira ilai mari sabab wa takunulan ana sapa sira biman silatil gharib iku kalawan panggonan wong kang kerem fil bahri ing dalam laut awi doli atau wong kang ilang fitah ing dalam arah-arah al qafi kang nentak-nentak arah-arah kang nentak-nentak sunyi sepi la taro orang ningali sira ligina kamari sugih sira illa maulaka angin bedoro sira wala tarju lan aja ngarep-arep sira annajata ing selamat min halakatika saking karukasakan sira illa midu angin saking maulaka wayah tamilulan memper pantes orang mah memper tak pantes baik bina utuliba opo di mabia kelapa tuliba 50 ke 50 bisa tolaba bisa tuliba warna ibu laut tidak berpaila kau di kudaun musani bisa ngapal pasal sayur ayat tegas itiror abdi utawi KPP teh hamba wa utai itiror akso ausofi ubudiati iku lewi kato-kato ke sifatnya bangsa hambanya abdi warizari kalan karai kaliki akso lam yutlab maka orang yang supri orang yang tutut ya si abid mina orang yang tutut lanjut lan orang yang tutut ya abid mina abid saking hamba saya apa suwiji-wiji ajalu kang lebih agung minhu saking itirah wa qaulahu tadawan musannif wala asraulan orang yang galakan wala asran orang lu yang galakan bil mawabi kang terpapari indah kamari sira misu zilah apa sepadane hina wal ibtikor lan butuh min akti lazim iku saking atopaken lazim al malzum yang tersekan ditepakan li ana zila takana sudah hina wal ibtikor lan butuh laziman iku tetap sekarang lazimah jeung ibtikor lil mutri mari wong kang kasarang wa huma utaya zila jeung ibtikor mujibani iku kang tepaken sekarone li israil mawahibil haqi mari kancange pira-pira paparing Allah al-haq Allah kang hak ta'ala malur Allah ila abdil mutasifin maring hamba kang kasipatan bima kalawan zullah jeung ibtikor wa ilai lan iku tetep ilahi maring iya zillah wal ibtikor nya al isaratu uta isra bi qauli kalau daun Allah subhanahu wa taala wa laqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah wa laqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah demi yakti teman-teman nulungi kumi sira kabeh sapa Allah di badrin ing dalam perang badar kalawan perang badar wa antum ala utai sira kabeh antinatun iku kang hina fatinatum maka utawi ali badar atau sahabat ali badar lawajabat iku yakti tetep opo ya azillah lau maring ali badar izza taum ing mulyane ali badar wa nusratuhum izza taum ing mulyane ali badar wa nusratuhum lan pitulunge ali badar. Yes, dengarkan ibu ya. Nih, insya Allah kunci. Dengarkan. Tidak ada sesuatu yang dituntut kepada dibandingkan dengan istiroh merasa dirinya kepepet dan tidak lebih dicepatkan, tidak lebih cepat mendapatkan anugerah dari Allah kepadamu kecuali kamu merasa hina dan butuh. Ya dengarkan, Bu, orang yesok ngadoa Bapak, kita ini sering berdoa, tapi
pertanyaannya, setiap orang ngadoa hayang supaya benghar tibaheula dari dulu teu benghar-benghar. Wasi arzukan tapi luas-luas rezekina. Ngadoakeun baturnya nu gering supaya cager didoakeun kurang modal malah. Atau muriana lebih parah. Berat pokoknya. Nah, kori kunci. Apa sih solusinya? Bapak hadirin. Doa itu laksana seperti tuntutan. Pertama, orang kan nuntut hidup kita supaya dikasih kejembaran, lapang, tenang, nyaman, bahagia. Betul ya? Kita nuntut sama siapa itu? Sama Allah. Iza salah ibadi fa inni qarib. Uji budak wa tadai izadah. Fas'alu alizik apa namanya izadah. Hadirin rahimakumullah. Ibadah atau kita berdoa, doa itu adalah senjata ya. Senjatanya orang doa silal mukminin ya. Bahkan di dalam satu hadis kunci ya, wala yarudul qada illa bidu'a. Tidak ada yang bisa berubah takdir Allah kecuali dengan doa. Begini Bapak hadirin, lamun orang hayang cepat diijabah. Kalau kita mau cepat diparingan, diberikan anugerah oleh Allah, semua harapan kita hayang anak supaya sehat selamat jadi anak soleh pintar cerdas, pemajikan supaya taat nurut jadi ahli surga Allah solehah, hayang supaya jambar rezeki usaha lapang, niat kita tercapai. Syaratnya ada 3. Pertama, kita harus merasakan ibtiror. Urang teh boga rasa seperti dong jelema KPP. Kesel ibtiror. Ngadoa eta betul-betul kita butuh. Dengan apa yang kita harapkan, yang kita ajukan sama Allah, merasa ibtiror. Seperti wali-wali Allah, rasa ibtiror, hina dan itikor. Ya, Bo, dengarkanlah. Doa kita kalau mau diijabah itu syaratnya ada 3. Pertama, kita harus merasa diri kita ibtiror, KPP, bener-bener butuh kau. Teu aya deui urang boga rasa daya jeung upaya. Tidak kita merasakan seolah-olah kita bersandar kepada pekerjaan, harta, ibu, bapak, bos. Bisa kami. Komo kana dukun mah. Lagi aya masalah lupa kana dukun. Ieu dong jelema lain jelema teu beriman. Aya masalah lupa kana dukun, ieu pohara. Masyaallah. Eta hatena bener-bener blok. Kita itu punya Allah. Kenapa kita diuji? Karena supaya kita meminta dan memohon kepada Allah. Ya contoh jelema anu KPP itu cepat diijabah. Saya akan bercerita dulu ya. Dulu ada seseorang namanya ulama sebenarnya, ulama ya. Namanya ya Sahal bin Abdullah Ad-Dustari. Siapa namanya? Sahal bin Abdullah Ad-Dustari. Sahal itu Bapak hadirin rahimakumullah, suatu waktu sama teman-temannya ke gunung, ke padang pasir gunung, yang padang pasir itu gunungnya bebatuan saja Pak. Tidak, sumber airnya payah, sulit dari sumber air, tetangkalan pepohonan juga tidak ada. Sahal iya Bapak hadirin, Sahal itu ceritanya pecah dari teman rombongannya. Kita kan sering mendengar ya, orang yang senang panjat gunung itu ya. Ya kadang-kadang ke gunung gunung mana? Gunung Merapi, ke gunung mana-mana. Termasuk ke Gamus, kemana-mana. Itu kadang-kadang mahasiswa itu yang pencinta alam itu kan, itu kan kadang terpisah sama temannya.
sampai meninggal dunia. Sering nggak kita dengar ya? Nah, Sahal ini sama seperti itu, Pak. Sahal itu di tengah-tengah hutan, pemberantaran hutan, jauh dari tempat pemukiman manusia, terpecah. Tapi sah cek Sundana macam bebaturan. Satu hari enggak ketemu, lembang 2 hari sampai 3 hari, beteng geus lapar jeung haus. Salah pernah bapak-bapak anu pengajian geus nungguan kapan eureun aya yang istirahat. Kayak wapira. Sahal. Akhirnya bapak hadirin rahimakumullah, sal atus tari eta geus lapar pokona geus teu boga daya teu boga upaya geus minta ka Allah, kaula geus teu aya daya teu aya upaya. Gusti kaula pasrah kau teu aya anu bisa nulungan kaula cuman mung Gusti anjing kapepek. Masya Allah, dahsyatnya pertolongan Allah ketika orang intiron. Eta aya orang Pak, entah siapa itu, apa wali, apa malaikat, apa siapa. Wajahnya itu sekal komando seperti bulan purnama. Kendaraan eta macan. Kudanya itu macan. Rombongan orang yang wajahnya bersinar seperti bulan, eta berkendaraan dengan macan. Itu dong kuda macan. Masya Allah, tumpang ada macan. Begitu ngadengekeun sahal geus saudara ieu geus ka rumah sakit jauh ya nyaho pamajikan teh nyaho ya babaturan ka mana buah geus dilupoe teu nahan dileuweung. Akhirna aya jelema anu berkendara tadi Pak, anu mengendarai macan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahal naon anjeun haus? Kaget sahal. Hiji kaget ieu jelema biasa tumpak motor, tumpak mobil atau tumpak kuda, itu tumpak macan. Untuk sihim sehari sahai. Anu kedua kok bisa nyawa lamun sehari haus, dia sahal hausnya, dia sahal lapar. Namun dia memang lapar, eta deuna digikeun ya lagi rumah. Bingung sahal, jadi kepulana kosong. Eta sahal melongo bae nu dibikeun naon? Ari kunaon bapak kendi cai geus aya di leungeunna aqua. Nah itu diinum lapar sahal cenah lapar eta leungeunna tadina kosong sampai bungkusan. Masya Allah pecel lele kasih padang dahar sahal. Masya Allah pertolongan Allah Bapak hadirin rahimakumullah. Iya wali iyalah tadi mau diterangkan tadi ada kaitan dengan ingkaran tajali afal ya atau tajali sifat. Afal itu perbuatan, sifatnya tolong kasih sayang segala macam. Nah, Bapak ini kemudian sahal itu bertanya, man anta, man ismuka, aran anjing sahaya seh. Cekin yang naik itu apa namanya tadi macan tadi. Sahal, kamu tidak perlu tahu nama saya, nggak penting. Wali itu Pak selalu ditutup-tutupi Pak, nggak mau nembong ke arah. Wali itu nggak ketahuan. Kita nggak tahu nih yang kumpul ini ya. Mungkin saja yang wali itu Bapak hadirin anu tukang ngecai. Loba wali-wali eta Bapak hadirin ya, yang tukang batu, pecah batu wali Allah ternyata. Banyak. Seperti diceritakan putranya Harun Rasyid itu Pak. Harun Rasyid itu presiden, khalifah zaman mazhab Imam Syafi'i di Baghdad, di Irak, di Baghdad. Eta anaknya keluar tina istana. Keluar tina istana embung hayang jadi anak raja. Embung dihormati dihargai. Akhirna manena eureun jeung ulama sufi. Tinggal pe upahanon pecah. Kan ngaranna pecah batu tinggal pe nyin imah. Nah, tapi nggak cerita kenapa aja Pak. Geus urang ceritakan sahal banyak. Kemudian Bapak hadirin rahimakumullah, ada rojul misri. Ini di dalam kitab An-Nawadir juga ya. Bahkan ada sebagian cerita yang saya bawakan ini di dalam Ihya Ulumuddin, cuplikan pengambilannya. Itu Bapak hadirin rahimakumullah, ya. Ada rojulun
Basroh naik kapal dong orang dekat Jawa lah gitu. Di kapal itu banyak orang penumpang lain. Si rojulun soleh ini penumpang kapal itu kaget pak terkejut, ada laki-laki yang jalan di atas laut pak, air. Semua penumpang itu punya sangka bahwa ini kalau nggak jin setan. Kata laki-laki itu ngomong begini, hei penumpang safina perahu, siapa yang mau beli ayat yang akan saya jual dengan seharga 1.000 dinar? Itu penumpang, wih, awas izin setan, udah ayat lu jawab, udah ayat merek, udah. Tapi ada rojul Basroh tadi pak, seorang laki-laki, ternyata dia jamaah pengajian hikam, tahu bahwa dia ada sifat-sifat wali. Akhirnya saya yang akan membeli ayat yang kamu jual. Apa ayatnya? Uangnya bawa sini dulu. Berapa? 1.000 dinar. Sedinar itu berapa? Sedinar itu 4 gram. 4 gram kali 1.000 berapa? 4 miliar. Akhirnya uang ini rojul bahasa pedagang ini pak, saudagar ini pedagang. Tadinya mau belanja gitu ya dong ke Jakarta. Akhirnya uangnya itu dikasihkan pak, dinar 1.000 dinar. Ya, diberikan 1.000 dinar. Ya ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al, ya wa may yattaqillaha yaj'al, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'allah, wa may yattaqillaha yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'allahu, wa may yattaqillaha yaj'allahu makhrajan. Katanya eta ayatnya hafalkeun Pak Ajeun. Jadi ayat etanya hafalkeun Pak, selama di perahu tadi menang meuli maharna 1.000 dinar. Saha coba lu ayat. Ayatnya siji doang, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, cek urang barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kesulitannya itu diberikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dan yang tidak disangka-sangka. Bapak hadirin, jadi cerita. Akhirnya di dalam kitab Rawani itu diceritakan, ini ombak datang besar. Ombak itu datang besar sehingga kapal itu terumbang-ambing yang pada penghujungnya kemudian pecah dan tabur sekabe isi penumpang paeh kabeh kecuali si rojul Basrah. Numpang dina aya papan selembar. Masya Allah, ternyata ada hikmahnya. Kenapa itu ada wali? Wali itu kan tahu yang akan terjadi ke depannya, tahu. Ternyata wali itu ingin memberikan kepada rojul soleh bahwa kamu ini akan tenggelam. Lamun cek si rojul soleh, lamun andai kan 1.000 dinar itu kan berat buat 4 miliar. Lamun kain digandong-gandong, aing nyekelan eta, maka payah ieu batur nih. Nyekelan kita. Untung kain picit disedekahkeun. Dan ieu termasuk kaitan dengan as-shadaqah tanpa ulama. Sedekah itu nolak balak. Masalah. Insyaallah. Akhirnya Bapak hadirin rahimakumullah, terumbang-ambing di papan. Itu kan orang yang ikhtikor, silahnya ya Allah, lamun urang geus terumbang-ambing di laut. Allah, aduh dulungan Bapak hadirin, ribuan kilo. Dunia ini 70%-nya lautan, 30% hanya daratan. Daratan cuma 30%. Luas Bapak hadirin lautan itu. Akhirnya Masya Allah paeh. Pasrah ya Allah, ya Allah, Allah. Ngapalkan ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akhirnya ombak gede terus akhirnya terhempaslah si rojulun Basrah tadi ke pulau, di tengah pulau laut. Di pulau eta sesaut, tidak ada penghuni. Lapar, haus. Ketika haus lapar Bapak hari sore, neuleuh ku aya bikang geulis Pak. Aya bikang geulis. Mar'atun jamilatun, perempuan yang cantik. Dan perempuan itu tersenyum. Cek si rojul Basrah, wah, ini didikan eueuh imah, ulah-ulah yang dedemit. Jin dong.
Bikang coba jajal belah yang siakin baiknya ngapalkan ayat tadi wa may yattaqilah. Kemudian assalamualaikum suri eta awe jawab waalaikumsalam. Ayeuna dideukeutan anjeun saha lain manusia. Terus kok aya di dieu ceritana kula ini bawa kapal segala macam akhirnya kaula pecah rombongan kula pae kula lah di dieu. Ari kakak kula atuh teu jauh cinta dia. Wah, ieu mah pucuk dicinta ulun putih banyak. Ya ceritakan. Bicara eta penisan. Ada Bapak hadirin rahimakumullah ya. Kumaha pulau di dia aman nyaman betah kula ge cuman teu kuat kula. Setiap sore datang jin ti laut eta nuju. Kan Pak jin-jin itu ayana di laut-lautan dan di pulau-pulau di tempat jurang-jurang. Itu dibuat aku ku Allah Subhanahu wa taala jin. Hadirin rahimakumullah singkat cerita akhirnya si jin tadi dibacakan ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, eta baca. Geus begitu dibacakeun, eta bener jin eta angus Bapak hadirin. Kemudian jin ieu hancur diserang nanggung kusuna, kemudian hancur geus tidinya eueuh jin-jin nu ganggu dia. Aman cek awewe, saya tidur malam ini aman. Nah, geus kitu mah burung Bapak hadirin saking terima kasih lagi awewe geus dihancurkeun jin teh ku ayat wa may yattaqillah menang meuli 1000 dinar teh ya. Akhirna si lalaki dicekeleunna dibawa ka guha. Masyaallah. Lalaki ka Asrori dicekel ku bikang anu geulis kira-kira pamajikanna cemburu teh ya. Wah, cemburu. Untung di pulau ieu mah Asrori. Di pulau ieu dibawalah Bapak hadirin ka langgarana ka gua. Ternyata Bapak hadirin ini cerita itiror zillah jikitikor. Masya Allah di jero gua eta ternyata ada tumpukan emas. Akhirna si lalaki tadi urang mawa sacaukeun dan bikang eta urang mawa sacaukeun. Terus kumaha urang ge? Ai urang ka langgarana mamenta ka Allah urang itiror. Eueuh deui urang kecuali ka Allah Subhanahu wa taala. Penting ka Allah Subhanahu wa taala. Itu maksiat itu mah. Kita berdia. Akhirnya ayat apal. Terus mana ngampai-ngampai kendeun kieu. Jeung tangga baju bendera kitu kieu. Beta pertolongan. Aya nyaho, aya nu ngarespon. Datang rapat akhir naik kapal baliklah Bapak hadirin ke Basrah. Duit eta pake usaha pake kawin jeung eta awewe. Kunaon eta dibuka jalan ku Allah Subhanahu karena merasa itiror dan itikor dan zillah. Jadi kuncina Bapak hadirin rahimakumullah doa urang hayang diijabah, hayang cepet diijabah. Ulah boga rasa urang angkuh sombong. Ulah boga dina hati seolah-olah urang pinter ngadoa, seolah-olah urang hafal kana warana doa, seolah-olah kita dijabah, seolah-olah kita jangan hinakan diri kita seolah-olah kita hina, kita ingin apa-apa. Itiror dan keserang main tanah ini bener-bener doang jelema anu bener-bener banyak kisah yang ingin saya sampaikan, tetapi cukuplah ini menjadikan syahid saja ya. Kemudian ada cedah ini 1 jam ya sebelum kita sholat berjamaah, maka dipersilakan untuk tanya jawab. Mungkin itu saja 2 masal yang kita baca tentang masalah solusi di dalam ibadah dan solusi di dalam ketika kita berdoa supaya agar kita mendapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya ya, pasti banyak kesalahan khilafan. Oleh karenanya saya kepada alumni saya menyapa hatur nuhun karena alumni urang anu tos hadir kasepuan urang ka Ustaz Masri masalah selama ya anu kurang luar biasanya dirindukeun, tapi alhamdulillah beliau juga alhamdulillah bisa hadir dan ustaz-ustaz sanes lamun bisa ka Masri ieu urang anu sepuh-sepuhna ya anu santri-santri senior ini tolong bisa kaluhur urang supaya urang aya langgaranna diskusi dan argumentasi tentang masalah apapun. Maka kepada Ustaz Hafid untuk memimpin daripada masa ini tanya jawab. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.